Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singgisan19 dan di video kali ini kita bakalan nge-review power supply dari merek EVGA dan ini power supply ini berkapasitas 400 watt. Jadi tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, kita sudah punya power supply EVGA 400 watt. Nah, power supply ini salah satu power supply yang direkomendasikan. Kenapa direkomendasikan? Karena merek EVGA ini dari mulai standar, power supply standar sampai titanium itu sudah terdaftar di 80 plus ya, atau 80 plus ini yang membedakan mana power supply abal-abal, mana power supply yang bersertifikasi. Yaitu power bersertifikasi itu yaitu sudah dilakukan pengujian-pengujian sehingga bisa dikatakan power supply ini power supply yang bagus ya. Kalau misalkan kalian nanya-nanya di forum-forum komputer, di forum-forum yang rakit PC dan lain sebagainya, kalian tanyakan power supply EVGA ini bagus atau enggak, pasti kebanyakan yang menjawab power supply ini bagus dan direkomendasikan ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita masuk ke clear result di atau 80 plus, itu websitenya khusus 80 plus, ini kita mendapatkan, tinggal kita cari manufacturernya dari EVGA dan ini sudah banyak ya, dari mulai standar, bronze, gold sampai platinum ya, titanium malahan ya. Nah, di sini tinggal kita cek wattnya ya. Nah, di sini ada wattnya 430, itu paling minimal yang masuk ke 80 plus ya teman-teman. Kemudian kita cek di sini ada standarnya ada segini. Kemudian kita cek lagi ini bronze. Nah, ini lumayan banyak ya buat bronze. Kemudian kita cek ini silver ada 4, dan gold dan platinum hingga titanium. Nah, meskipun untuk yang 400 watt ini belum masuk ke sini, ke rating di sini ya, karena ini minimal, paling minimumnya itu 430 watt atau 430 watt ke atas itu bisa dikategorikan power supply yang punya 80 plus sertifikasi atau power supply yang bersertifikat gitu ya teman-teman. Nah, di sini meskipun si EVGA 400 watt ini belum masuk ke sertifikasi, tapi dari brand EVGA ini yang dari 430 watt ke atas itu masuk semua rating ya, dari mulai standar, bronze, silver, gold, platinum hingga titanium ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya power supply EVGA meskipun belum bersertifikasi dari standar, bronze dan ke atas lah pokoknya, kita bisa merekomendasikan power supply ini. Kenapa? Karena power supply yang merek EVGA ini dari mulai 430 ke atas itu sudah masuk 40 plus ya. Ya, simpelnya kalau misalkan ini belum masuk sertifikasi tapi lihat dari brandnya ini merek EVGA gitu loh. So what? Merek EVGA ini sudah banyak power supply-nya yang bersertifikasi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham kalau misalkan ini kok belum 80 plus tapi kok udah rekomendasi, tapi kita lihat dari mereknya. Ya kalau misalkan power supply abal-abal kan ya mereknya aneh-aneh gitu ya. Mereknya aneh-aneh dari mulai 400 watt, 500 sampai 600, 800 watt itu enggak terdaftar di 80 plus. Nah, itu bisa dikategorikan power supply yang abal-abal. Nah, berikutnya kita cek bodinya. Di sini bodinya sendiri, di sini ada mereknya ya. Dari sini ada spesifikasi voltasenya. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat spesifikasinya langsung, kalian bisa cek di websitenya EVGA product. Nah, kalau misalkan di sini kan ada EVGA 400 N1 ya, 2 year, garansinya 2 tahun, power supply 100/400. Nah, di sini bisa cek overview sama spesifikasinya di sini ya teman-teman. Ini ada AC inputnya 230 sama totalnya 400 watt ya, 30 360. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Untuk linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi, kalian nanti cek aja. Nah, kita cek langsung bodinya ya. Spesifikasinya tadi sudah saya sebutkan. Di sini ada merek EVGA-nya, tentunya di sini ada serial number di bagian atas, dan di sini ada power input, si powernya buat colokin kabel powernya ya teman-teman. Nah, di sini ya kalau misalkan di power input di sini nggak ada cetrekannya atau switchnya antara on sama off-nya. Pokoknya di samping sama nggak ada tempelan apa-apa lagi, dan di belakang ini kabel. Kemudian di bawah ini ada kipas ya. Dan si PSU ini non modular ya, jadi langsung masuk ada kabelnya di sini. Berikutnya kita masuk ke pengkabelan. Nah, di sini yang paling utamanya itu ada satu kabel yang nancepin ke motherboard. Ini 1x24 ya teman-teman ya. Ada satu 24 pin ATX. Kemudian di sini ada dua 1x4
2 kali 2 ya. 1 kali 4-nya ada 2. Ini buat power CPU ya. Buat power CPU. Jadi kalau misalkan motherboard jadul kan ini cuman ada namanya satu ini aja udah cukup. Tapi kalau motherboard zaman sekarang ini ada yang memerlukan 2 pin kayak gini ya, 2 pin 1 kali 4. Jadi 1 kali 8 ya kalau motherboardnya ya, bisa dicek aja. Nanti spesifikasinya motherboardnya apakah 1 kali 4 atau 1 kali 8 ya. Kalau misalkan 1 kali 8, PSU ini sudah cukup kuat buat mensuplai daya ke motherboard tersebut. Berikutnya di sini ada pin power. Pin power ini buat VGA ya teman-teman. Kalau misalkan VGA-nya ada membutuhkan 1 kali 6 ini ada, atau 1 kali 8 ini juga ada ya. Ada 1 kali 8-nya 1, 1 kali 6-nya 1. Kemudian berikutnya ada kabel power atau kabel SATA. Ini buat nyolokin ke hard disk ya teman-teman. Kalau misalkan kalian punya 4 hard disk bisa dimasukin langsung, atau misalkan 3 hard disk 1 DVD SATA gitu, bisa menggunakan power supply ini ya teman-teman, tanpa perlu pakai converter lagi. Berikutnya di sini ada 4 pin ya, 4 pin periferal. Ini buat nyolokin kipas dan sebagainya gitu ya. Pokoknya aksesoris gitu ya. Aksesoris di CPU kita ini kita punya 3 colokan, dan ini satu buat floppy disk ya teman-teman. Ini colokan buat floppy disk. Nah, untuk kabelnya sendiri di sini kabelnya cuma biasa ya, nggak ada pelindungnya dan lain sebagainya, kabel biasa. Dan di sini yang ada itunya, ada jaringnya cuma di kabel 24 pin ATX-nya ada jaringnya di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah review dari power supply FGA 400 watt. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau misalkan kalian mau nanyakan apapun tentang power supply ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Power supply ini bisa kalian dapatkan di harga 500 ribuan ke atas ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngedapetin harga yang 400 ribuan atau 300 ribuan, bisa aja itu second atau sekarang udah turun harga ya teman-teman. Nah, itulah review dari FGA 400 watt. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak.